percaya dimanapun kita berada, Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan untuk kita pakai tubuh kita memuji dan menyembah Tuhan. Namun sebelum itu kita mau berdoa dulu ya. Mari kita satu dalam doa, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur saat ini Tuhan kami bisa kembali beribadah kepadamu Tuhan. Walaupun lewat online Tuhan, namun kami percaya Tuhan, Kau terus ada bersama dengan kami Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan sampai berakhir Tuhan. Biarlah namamu dipuji dan dipermuliakan Tuhan. Terima kasih, kami siap memuji Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita mau girang-girang memuji Tuhan. Ayo dengan semangat ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Puji Tuhan, kita sudah bergirang, kita sudah menari untuk Tuhan. Tapi tahu nggak adik-adik, kita semua adalah orang-orang yang istimewa. Adik-adik yang di rumah, tante-tante yang ada, orang tua kita semua adalah orang yang istimewa. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan, haleluya. Dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Puji Tuhan, haleluya. Dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh
kebenaran firman Tuhan, biarlah kita mau firman yang kita dengar, kita taruh dalam hati kita. Bapa yang akan selalu ada buat kita, dia ada dalam hati kita. Tante mau ajak semua, kita mau menyembah Tuhan, kita mau persiapkan hati kita yang terbaik bagi Tuhan. Pikiran kita, hati kita, tubuh kita yang terbaik buat Tuhan. Biarlah Bapa yang menyentuh hati kita mau boleh merasakan kasih Tuhan yang sangat besar dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Betapa ku mencintai, amin, segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa sentuh hati kami, haleluya. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Panggil dia Bapa. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kita naikkan pujian ini lebih lagi, lebih sungguh lagi. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa sentuh hati kami Tuhan. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah
haleluya, haleluya. Mari naikkan pujianmu kepada Dia. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar, kasih-Mu yang mengalir dalam hidup kami. Haleluya. Puji Dia, tinggikan Dia. Haleluya, haleluya. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Panggil Dia Bapa. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami sangat bersyukur kami punya Allah yang dapat kami panggil Bapa. Bapa yang selalu ada dalam kehidupan kami. Bapa yang merancangkan segala sesuatu yang terbaik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu. Kami telah bersorak, kami telah memuji, kami telah bersuka cita ketika kami memuji memuliakan nama Tuhan. Bila Tuhan setiap pujian penyembahan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, itulah kerinduan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kalau sebentar kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami akan diisi oleh kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur untuk firman yang akan diberikan kepada kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami sebagai anak-anak-Mu, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Dan kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk memberikan hati kami, pikiran kami, fokus kami yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik, kami siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Halo adik-adik, apa kabar? Wah, lama tidak jumpa ya. Kita bertemu lagi di tahun yang baru. Bagaimana kabar adik-adik? Ya, nanti saya percaya adik-adik semua sehat, kuat dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Nah, adik-adik Tante Sesa mau tanya. Sekarang di tempatnya adik-adik panas nggak sih? Di sini Tante Sesa panas. Panas atau hujan? Terik nggak mataharinya? Enggak, hujan. Ada kertas nih Tante Sesa. Biasanya kalau kita kepanasan cari apa? Cari kipas angin, cari kertas, atau masuk ke kamar nyalain AC. Ya, wah panas. Terus biasanya kalau selain kita cari angin, adik-adik ngapain kalau kepanasan? Habis olahraga, habis main-main sama temen, cari minum. Minum yang seger, yang dingin. Enak ya. Nah, kira-kira air itu siapa sih yang ciptain adik-adik? Siapa? Iya,
Tuhan yang ciptakan air sehingga kita bisa menikmatinya untuk minum, untuk masak, untuk berenang, untuk mandi, untuk cuci baju. Nah, air itu datangnya dari mana? Kalau hujan, air turun dari atas. Turun dari atas, siapa yang menciptakan hujan? Ya, Tuhan juga yang menciptakan hujan. Air turun dari atas, terus mengalir di sungai-sungai, ada juga yang meresap ke dalam tanah. Sehingga adik-adik yang ada di perkotaan atau adik-adik yang ada di desa, kita bisa menikmati yang namanya air sumur. Ada juga pipa-pipa yang ada di dalam bawah tanah, sehingga di rumah-rumah bisa menikmati air. Nah, kalau batu keluar air, sudah pernah belum? Air keluar dari batu. Adik-adik sudah pernah lihat? Atau adik-adik sudah pernah minum air yang keluar dari batu? Belum? Benar. Nah, pernah loh ada yang minum airnya yang keluar dari batu. Siapa mereka? Nah, bangsa Israel pernah menikmati air yang keluar dari batu. Nah, pada saat mereka sedang berjalan di padang gurun, setelah sekian lama mereka mengembara, akhirnya mereka kembali lagi ke kota, ke tempat di mana saat itu pengintai-pengintai dikirim untuk melihat bagaimana keadaan-keadaan di sana, di luar sana. Nah, pada saat itu di sana banyak sekali airnya melimpah. Namun ketika mereka kembali, gak ada air. Mereka semua kehausan. Ternak-ternaknya juga kehausan. Mereka gak bisa minum. Lalu mereka semua marah. Mereka semua datang kepada Musa dan Harun. Mereka mengeluh, tidak ada air. Kenapa kalian membawa kami ke sini? Mereka mengeluh karena tidak ada air. Nah, apa yang dilakukan oleh Harun dan Musa? Mereka datang kepada Tuhan. Nah, kira-kira adik-adik, kalau bangsa Israel tahu di sana tidak ada air, kira-kira apa yang harus mereka lakukan ya sebenarnya? Apakah mereka harus marah-marah kepada Musa dan Harun, mengeluh? Atau mereka harus datang kepada Tuhan, mereka taat kepada Tuhan? Yang mana? Ya, harusnya mereka datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan. Tapi mereka tidak melakukannya. Mereka datang kepada Harun dan Musa, mereka mengeluh. Akhirnya Musa dan Harun yang datang kepada Tuhan. Musa dan Harun memohon kepada Tuhan. Nah, kita lihat ya dalam Bilangan 20 ayat yang ke-6. Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Ayat yang ke-7 kita lihat. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun, kakakmu, harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberinya air. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Musa dan Harun melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Musa mengambil tongkatnya lalu menyuruh mengumpul seluruh umat-umat Tuhan. Ayo berkumpul. Tetapi ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan seluruh umat Israel, seluruh jemaat Tuhan di depan bukit batu itu, Musa menjadi kesel. Musa menjadi marah. Kenapa ya? Apa haruskah Musa marah? Kira-kira apa yang dikatakan Musa ya? Kita lihat ayat yang ke-10. Adik-adik yang kepada Alkitab,
kalau ada yang di handphone, di tab, boleh kita baca sama-sama ya. Dibilang, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Musa marah, Musa kesel. Dikatakan, apakah kami harus mengeluarkan air dari bukit batu ini untuk kalian? Kira-kira seharusnya siapa ya yang mengeluarkan air dari batu itu? Siapa? Iya, Tuhan yang mengeluarkan, bukan Musa. Tetapi karena Musa sudah terlalu kesal, Musa sudah terlalu marah, dia mengetuk bukit batu itu banyak 2 kali. Tuk, tuk. Lalu keluarlah air. Wow, airnya banyak, airnya melimpah sehingga seluruh umat Israel bisa menikmati air. Bahkan seluruh ternak-ternaknya juga pun bisa menikmati air. Yang tadinya haus, sudah hilang dahaganya, sudah hilang hausnya. Mereka semua berlari-lari, ambil buyung. Kalau sekarang kita bilang ambil ember. Lari-lari ambil sebanyak-banyaknya. Ambil dari tenda-tenda mereka. Isi sebanyak-banyaknya. Mereka menyimpan untuk persediaan mereka untuk beberapa hari ke depan. Akhirnya semuanya menikmati air yang diberikan oleh Tuhan. Nah, tadi Musa tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Kira-kira apa ya akibatnya kalau kita tidak taat? Apa akibatnya kalau kita tidak mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan? Nah, kita lihat dalam ayat yang ke-12. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Nah, Tuhan sudah menjanjikan tanah yang melimpah, tanah yang indah untuk bangsa Israel. Musa dipercayakan oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian Tuhan. Tetapi karena Musa dan Harun tidak taat, akhirnya mereka tidak bisa menikmati apa yang sudah dijanjikan Tuhan. Padahal Musa dan Harun sudah sekian tahun memimpin bangsa Israel. Sudah sekian tahun ditolong oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Nah, adik-adik yang di rumah juga, sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang baik, adik-adik harus menjadi anak yang taat, anak yang dengar-dengaran. Karena kalau kita tidak taat, kalau kita tidak dengar-dengaran, pasti akan ada konsekuensinya. Baik itu mungkin kita ditegur oleh mama dan papa, guru kita kalau kita tidak mengerjakan pekerjaan rumah kita. Nah, Tuhan mau mengajarkan kita bahwa Tuhan mampu, Tuhan bisa, Tuhan sanggup memenuhi semua yang adik-adik butuhkan, memenuhi semua yang kita butuhkan. Asal kita harus taat. Gimana caranya? Ya kita membaca firman Tuhan, kita berdoa, dan juga kita harus taat kepada papa, mama, opa, oma, kakak-kakak juga ya. Kita kalau yang kelihatan aja kita tidak bisa taat, apalagi yang Tuhan yang tidak kelihatan. Nah, jadi adik-adik yang di rumah, kita harus menjadi anak yang semakin hari semakin baik, karena itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Bangsa Israel, Tuhan juga mampu memenuhi apa yang adik-adik butuhkan saat ini. Ya, adik-adik, biarlah adik-adik terus sehat, adik-adik terus kuat, adik-adik terus percaya kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan ada di sini bersama dengan Tante Sesa. Tuhan juga ada bersama dengan adik-adik di rumah, bersama dengan orang tua, dimanapun adik-adik saat ini berada. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan sanggup menyediakan, Tuhan sanggup memberikan apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan.
Ajar kami untuk kami menjadi anak-anak yang semakin hari semakin baik. Kami bertumbuh menjadi anak-anak yang semakin taat kepada Tuhan dan juga kepada orang tua. Karena kami tahu hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Masa depan kami ada dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan sudah menyiapkan masa depan yang indah bagi kami. Tuhan tolong setiap kami dimanapun kami berada. Berikan kekuatan, berikan kesehatan yang baik kepada kami Tuhan. Jauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Terlebih lagi jauhkan kami dari virus COVID-19 Tuhan. Baik kami, orang tua kami, opa oma kami. Semua dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami, ini hidup anak-anak-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau terus memberkati kehidupan mereka. Hikmat dari Tuhan, kepintaran dari Tuhan. Sehingga mereka menjadi anak-anak yang unggul dalam sekolah mereka. Menjadi anak-anak yang baik. Menjadi anak-anak yang membawa sukacita di tengah-tengah keluarga mereka. Tuhan mencukupi, Tuhan memberikan apa yang mereka butuhkan. Tuhan memberkati pekerjaan orang tua, usaha orang tua, kesehatan orang tua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau terus taat kepada Tuhan. Berfirman terus dalam hidup kami, memimpin hidup kami. Biarlah kami semakin hari semakin baik di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.